Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Irfan Barudin dari TO 4C dengan NRP 78. Dan ada teman saya Muhammad dengan NRP 79, TOC, dan yang ketiga itu Dava Japi dengan NRP 38, kelas TOB. Oke, di sini kami tim 14 menjelaskan tata letak fasilitas dan penyeimbangan lini perakitan. Oke, bisa di next. Nah, pendahuluan pentingnya optimasi operasional dalam perusahaan maupun tata letak fasilitas ataupun ruangan dan lain-lain. Dalam manajemen industri, tata letak sendiri, fasilitas dan penyeimbangan lini perakiraan adalah dua pilar utama dalam menentukan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Oke, tata letak fasilitas mengatur ruang fisik agar aliran material, manusia, dan informasi berjalan tanpa adanya hambatan. Oke, penyeimbangan lini. Penyeimbangan lini bisa memastikan setiap stasiun kerja memiliki beban yang seimbang, mencegah bottleneck atau kemacetan. Bisa di next. Oke, di sini ada tiga urutan. Itu satu, minimal jarak. Mengurangi jarak perpindahan material antara departemen untuk menghemat waktu dan tenaga yang secara langsung berdampak pada penurunan biaya operasional. Jadi di sini bisa mengatur tata letak dengan meminimalisir jarak. Oke, yang kedua yaitu efisiensi material handling, yaitu tujuannya utama untuk membuat biaya perpindahan material ataupun material handling cost yang menjadi sekecil mungkin. Jadi mungkin yang bisa diperkecil kita perkecil. Semakin jauh jaraknya maka semakin tinggi biayanya juga. Oke, yang terakhir yaitu maksimasi aliran. Oke, di sini menciptakan aliran kerja yang sangat logis dan lurus. Departemen yang memiliki frekuensi interaksi tinggi harus selalu ditempatkan berdekatan. Seperti itu. Oke, di next. Oke, untuk langkah satu membuat from to metric studi kasus Walter Company. Matriks di bawah ini menunjukkan jumlah perpindahan material antar departemen per minggunya. Semakin besar angkanya, maka semakin sering dua departemen saling berhubungan. Oke. Di tabel berikut ada itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terkait painting nilainya 50, matching shop 100, dan di painting 30, saving 50 di painting, terus 20 di matching shop. Untuk shifting 10 di painting dan 50 di saving. Dan yang terakhir testing. Percobaan di sini yaitu ke 20 ke 100. Ini untuk semakin sering. Oke, bisa next. Oke, ini untuk langkah kedua, untuk kebutuhan ruangan. Spesifikasi dari denah pabrik. Karena ukurannya seluruh departemen didesain seragam, maka perusahaan dapat berfokus pada optimalisasi posisi tanpa merumitkan alokasi luas lantai. Oke, di sini ada gambar yang dimensinya per departemen 20 kali 20 kaki, yang dimensi gedung pabriknya 60 kali 40 kaki, dan kapasitas maksimal dari gedung tersebut ada 6 unit per departemen. Oke, Dina ini membagi pabrik menjadi grid yang terdiri dari 3 kolom dan 2 baris. Total yaitu 6 area A, B, C, D, E, dan F. Oke. Bisa dilihat dari Dina tersebut ukuran ruangan yang sama dan
pastinya lebar juga. Oke, lanjut. Oke, untuk langkah ketiga yaitu layout awal dan analisis masalah. Jadi di sini kita eh, kita menganalisa dari masalah yang dulu. Pada layout pertama, perusahaan sekadar mencoba menempatkan departemen, namun hal ini memicu ketidakefisiensi yang signifikan. Nah, konfigurasi dari layout awal area A penting yaitu dua, dari area B assembly yaitu satu, area C shipping off yaitu tiga, area B receiving yaitu empat, area shipping yaitu enam. Oke, untuk analisa masalah utama, assembly dan matching shop memiliki aliran material tertinggi yaitu 100 kali per minggunya, namun posisi tidak berdampingan. Yang mengakibatkan jarak perpindahan menjadi lebih jauh, waktu transportasi lebih lama, dan biaya penggunaan mesin angkut atau forklift meningkat secara tajam. Oke, bisa dilanjut. Oke, mungkin ini bisa dilanjutkan oleh teman atau rekan saya, Muhammad. Oke, untuk langkah 4 dari step ini perhitungan material handling cost, yaitu dengan rumus biaya sama dengan frekuensi dikali biaya per perpindahan. Jadi untuk aturan biaya perusahaannya yaitu berdampingan sama dengan per perpindahan $1, lalu tidak berdampingan yaitu perpindahan per $2. Untuk contoh 1 yaitu assembly ke painting berdampingan sama dengan 50 per $1 sama dengan $50. Lalu contoh 2 assembly ke mesin terpisah sama dengan 100 dikali 2 per $2 sama dengan $200. Untuk total biaya layout awal sama dengan $570 per minggu. Next. Oke, untuk step 5, langkah 5 yaitu perbaikan layout dan dampaknya. Untuk penyusunan posisi, perusahaan menukar posisi assembly dan painting. Jadi sebelumnya painting dananya painting, assembly, machine shop, lalu diubah menjadi assembly, painting, machine shop. Untuk dampak perubahannya, kini assembly dan machine shop berada di posisi yang berdekatan. Jadi biaya sebelumnya 100 dikali $2 sama dengan $200, biaya sesudahnya 100 dikali $1 sama dengan $100. Untuk total biayanya $480 dan total pendapatannya $90 per minggu. Oke, untuk langkah 6 yaitu penyesuaian dengan kondisi nyata. Layout optimal secara matematis belum tentu layak secara fisik. Verifikasi lapangan diwajibkan sebelum implementasi permanen. Loading dock dan pintu masuk. Apakah posisi departemen receiving dan shipping mudah diakses oleh truk pengangkut eksternal? Instalasi listrik dan utilitas. Apakah departemen dengan mesin berat machine shop memiliki akses langsung ke sumber daya listrik tegangan tinggi? Kekuatan lantai. Lantai pabrik harus mampu menahan alat berat di lokasi baru tanpa risiko kerusakan struktural. Jalur valve dan ketiga. Memastikan jalur material handling tidak memotong jalur evakuasi atau membahayakan keselamatan pekerja. Ringkasan perbandingan biaya layout dengan tahapan layout awal yaitu dengan posisi assembly dan mesin shop tidak berdampingan 100 dikali $2 yang sama dengan $570 total biaya mingguan. Lalu layout diperbaiki dengan posisi berdampingan 100 dikali $1 sama dengan $480, total pendapatan biaya $90 per minggu. Selanjutnya yaitu penyimbangan lini perakitan dengan studi kasus komponen sayap pesawat Boeing. Precedence diagram yaitu mengatur urutan perakitan. Precedence diagram adalah bagian visual yang menunjukkan urutan pekerjaan yang mutlak harus dikerjakan secara kronologis dalam proses perakitan suatu produk. Akuransi urutan pada diagram ini menjamin perakitan tidak terbalik dengan efisien suatu
mengidentifikasi tugas yang bisa berjalan paralel. Dengan pembagian beban, mempermudah alokasi tugas ke setiap stasiun kerja workstation. Jadi diagram ini memiliki efisi waktu yang bisa berjalan paralel, lalu pembagian beban yang dapat mudah mengalokasikan tugas ke setiap stasiun kerja workstation. Berikut data precedence komponen sayap Boeing dengan tugas, lalu waktu yang ditentukan, lalu prasyarat. Realisasi diagram ketergantungan precedence dengan layout yang berbeda-beda. Jadi layout A 10 menit, layout B 11 menit, layout D 4 menit, layout F 3 menit, dan seterusnya. Dengan lead time yang berbeda di setiap stasiun, di setiap layout. Jadi masing-masing memiliki idle time yang berbeda dari setiap layout. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Cak Dava, monggo. Perhitungan penyimbangan lini. Langkah krusial untuk mencegah bottleneck adalah menentukan batas waktu cycle time dan mengalokasikan stasiun kerja secara optimal. Dibagi 3 bagian. 1. Menghitung cycle time. Waktu maksimal setiap workstation untuk 1 unit produk bisa dihitung dengan CT sama dengan waktu produksi dibagi target output. Contoh, data asumsi 480 menit dibagi 40 unit menjadi 12 menit. Yang kedua, minimum workstation. Membagi total waktu perkiraan dengan cycle time dengan cara min dikali WS sama dengan total waktu tugas dibagi cycle time. Studi kasus Boeing contohnya 65 menit dibagi 12 menit menjadi 5,2. Dan yang terakhir, pembulatan ke atas. Nilai stasiun kerja tidak boleh berupa pecahan. Hasil pembagian harus selalu dibulatkan menjadi cycling, seperti 5,42 menjadi 6 stasiun kerja. Kesimpulan dari manajemen operasional yaitu optimasi tata letak fasilitas mampu memangkas biaya perpindahan material secara signifikan. Dipadukan dengan penyimbangan lini perakitan, perusahaan dapat menyediakan waktu menganggur, mencegah kemacetan alur kerja, dan mencapai target produksi dengan efisiensi tingkat tinggi. Itu dari kelompok tim 14 untuk menjelaskan tentang manajemen operasional. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih.